Komennya, Jos suaranya di komen sama Mas Bagus. Baiklah teman-teman, karena sudah banyak yang hadir, baiklah saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Mitra NASA FKS 513 yang saya hormati dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara. Semangat pagi. Baiklah, masih dalam suasana di bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan diberikan kelancaran. Terima kasih saya ucapkan kepada leader-leader FKS 513. Ada Bapak Muhammad Asanto Ali, ada Bapak Munir Hadi Murtana, ada juga Mas Wanto, dan leader-leader FKS 513 yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk saya bisa sharing-sharing, berbagi dengan teman-teman tentang kisah perjalanan saya di bisnis NASA. Terima kasih khususnya kepada Bapak Musri sekeluarga yang saya banggakan, ada Bu Erna, Mbak Marisa, dan Mas Bagus yang sangat berperan membina dan membimbing saya sampai saya bisa sampai ke titik aman pertama di bisnis NASA, yaitu stokis. Terima kasih. Spesial saya ucapkan terima kasih banyak untuk maaflen saya, Mbak Dia Saadatul Abdiyat, yang memegang stokis N2202 di Probolinggo, dan khususnya tim saya juga under stokis N3144 Probolinggo. Baiklah, saya akan menyapa teman-teman yang hadir dulu. Terima kasih Mas Bagus sudah hadir, Pak Munir, Mbak Citra Permatasari, Mbak Isnawati, salam kenal dari saya di Aceh. Mas Wanto, semangat pagi, salam kenal Ibu Komandan. Mbak Andri Nasa, semangat pagi Mbak, Bandung. Wah, jauh ya Mbak ya, semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita semua bisa berkumpul bersama dalam forum ini di kelas digital FKS 513 yang menurut saya ini perdana saya bisa sharing di forum yang sebesar ini. Baru pertama di bisnis NASA saya bisa berbicara di depan teman-teman secara live kayak seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Haryanti. Saya pemegang stokis N3144 Kota Probolinggo. Saya sharing kali ini, tema saya sharing kali ini yaitu Ibu Persid bisa jadi stokis NASA Probolinggo. Jadi kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan saya mulai dari awal saya bergabung di NASA sampai bisa menjadi stokis, sampai bisa di titik aman pertama di bisnis NASA. Saya menyapa dulu, ada maaflen saya Mbak Dia, ada Mbak Prati semangat pagi dari Jakarta, ada Mbak Suryanti NASA dari Samarinda. Wah, mantap Mbak, jauh Mbak. Ada Pak Surya Dirman, semangat pagi Pak. Ada Mbak Fitriani Sila, semangat pagi Bantul. Mbak Eka Nuriana Malaysia, semangat pagi Mbak, salam kenal semuanya teman-teman, terima kasih. Baiklah, saya akan menceritakan awal perjalanan saya bisa gabung di NASA itu seperti apa. Awalnya begini, saya bergabung di NASA pada tanggal 13 September 2017. Waktu itu sebelum saya gabung di NASA, saya jualan online, all shop. Saya jualan skincare tapi non NASA. Juga mengadakan arisan barang. Terus itu saya jual baju-baju kayak daster, baju-baju gitu. Nah, waktu itu kakak saya di luar Jawa itu ingin mencari obat stamina untuk pria. Nah, waktu itu saya baru pegang Facebook. Jadi saya baru pegang Facebook itu tahun 2016. Masih gaptek saya pegang Facebook. Waktu itu saya cari di kolom pencarian di Facebook itu NASA Probolinggo. Saya ingin membeli
obat herbastamin. Waktu itu saya lihat di Facebook, masih awal-awal punya Facebook, lihat herbastamin. Wah, ini kayaknya produk yang aman, BPOM, herbal, dan tanpa efek samping. Karena kakak saya menginginkan produk yang aman. Nah, jadi saya melihat di kolom pencarian NASA Probolinggo muncullah nama Mbak Saadatul Abdiah atau Mbak Dia. Nah, waktu itu baiklah, saya menyapa dulu teman-teman ini. Mbak Heni Kurnia, Jepara, semangat pagi Mbak, salam kenal. Mbak Erna Kristal Ignasa, semangat pagi Mbak, Jogja. Mbak Humairo Nasa, Surabaya, semangat pagi Mbak. Mas Hendrik Susanto, semangat pagi Mas. Mbak Suwarni Ani, semangat pagi. Baik, lanjut. Waktu itu herbastamin. Nah, saya kan langsung chat ke Mbak Dia mencari herbastamin. Akhirnya suami saya yang chat karena saya malu kan, ini kan kakak ipar saya yang mencari. Jadi saya chat Mbak Dia waktu itu. Nah, terus chat, akhirnya closing ingin membeli herbastamin. Tapi Mbak Dia kan posisinya di Jogja. Saya mencari yang asli Probolinggo, yang member NASA Probolinggo waktu itu. Nah, muncullah dua orang member NASA. Waktu itu di Probolinggo itu masih sedikit member NASA, tidak seperti sekarang banyak. Sekarang kan menjamur member NASA di Probolinggo, malah banting-bantingan harga di sini. Terus terang. Nah, akhirnya waktu itu saya closing produk itu bukan ke Mbak Dia. Closing produk ada di member asli Probolinggo. Nah, tapi saya ingin mendalami bisnis NASA ini seperti apa ya, karena saya ini jualan online. Nah, kok sampai seorang mahasiswi seperti Mbak Dia kok terjun ke bisnis NASA ini, ada apa dengan NASA? Nah, waktu itu pasti dia kan, kalau mahasiswi pasti meluncur ke NASA ingin bergabung di NASA pasti ada alasan yang kuat gitu loh. Saya penasaran. Akhirnya saya chat. Akhirnya saya bergabung di NASA melalui Mbak Dia waktu itu. Transfer, biaya pendaftaran 200. Akhirnya saya gabung. Selamat malam Pak Musle hadir. Mbak Raras, Mbak Rizky NASA, Tulungagung, Mbak Mira, selamat malam Mbak, semangat pagi. Nah, waktu itu akhirnya saya bergabung sama Mbak Dia waktu itu. Karena di sini tuh saya itu kan tidak langsung daftar ke Mbak Dia. Saya survei dulu. Saya ingin mendaftar ke jaringan Probolinggo sini karena apa? Saya ingin sharing-sharingnya itu lebih dekat, lebih enak gitu. Nah, tapi kok dalam chatnya itu kok tidak connect sama saya, kayak tidak cocok gitu. Kayak Mbak Dia kok cocok gitu. Akhirnya saya bergabung sama Mbak Dia gitu. Pak Musle, Pak Risman NASA, Mbak Leni Pratamawati, semangat pagi. Di sini temanya Ibu Persit bisa menjadi stokis NASA Probolinggo. Yang dimaksud dengan Ibu Persit itu artinya Persatuan Istri Tentara. Di sini suami saya TNI AD berdinas di Probolinggo, dekat sama rumah saya. Saya tidak dalam bisnis NASA saya tidak mengunggulkan saya ini Persit. Enggak, saya ini netral. Saya ingin memang benar-benar terjun ke bisnis NASA, bukan karena saya ini bukan Persit, enggak. Karena saya ini ingin menambah penghasilan, menambah teman, juga ingin bisnis. Jadi ibu rumah tangga bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa mengandalkan gaji suami gitu. Jadi kalau kita pingin shopping, tidak harus mengeluarkan gaji suami. Kita shopping, lihat tas bagus, kita dapat penghasilan sendiri, kita beli sendiri. Dan juga kalau kita mencari penghasilan dari hasil karya sendiri, dari hasil jeripaya sendiri, itu lebih puas gitu. Lebih senang kalau hasil dari usaha kita sendiri, bukan dari mengandalkan gaji suami. Ada yang bilang, kok bisnisan sih, kok bisnis NASA? Kenapa? Apa kurang ngasih uang belanja? Oh, tentu tidak. Nah, itu sebagai cambuk bagi saya.
saya ingin sukses di bisnis NASA. Dengan omongan yang seperti itu, saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin sukses di bisnis NASA ini, tidak main-main seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa menjadi stokis karena usaha saya, karena perjuangan, semangat, dan mental yang up down, tapi terus jangan putus asa. Ya sesuai lagu tadi, jangan putus asa, jangan menyerah, itu kuncinya. Nah, baiklah, saya menyapa lagi teman-teman yang hadir. Mas Frederick H. Fajar dari mana ini? Semangat pagi Mas. Mbak Linda Nasa, semangat pagi Mbak. Ada Mbak Kurnia Hayati Nasa dari Sidoarjo, semangat pagi Mbak. Lanjut ya teman-teman. Menjadi seorang ibu persit itu tujuannya mendampingi tugas suami. Jadi kita harus mendukung dan mendampingi tugas suami. Nah, saya ingin seimbang antara mendampingi tugas suami dengan saya bisnis NASA. Nah, karena memang betul bisnis NASA itu bisnis yang fleksibel. Di dalam organisasi Persit ini saya menjadi pengurus. Waktu itu saya ketua seksi ekonomi, pegang keuangan juga. Nah, jadi sedikit banyak saya ada kegiatan di tempat dinas suami. Jadi saya harus menyeimbangkan, gimana caranya harus menyeimbangkan antara saya saya menjadi seorang Persit dengan bisnis NASA. Ya alhamdulillah memang benar bisnis NASA itu bisnis yang fleksibel, bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Waktu itu kenapa kok saya mengatakan bisnis yang fleksibel? Karena waktu saat saya rapat itu ada orderan masuk lumayan 300.000 kan. Lumayan 300.000, jadi saya pending dulu, maaf Mbak, saya ada kegiatan. Nanti saya proses setelah kegiatan. Memang betul, NASA itu bisnis yang fleksibel sekali, bisa dikerjakan di mana saja. Jadi setelah saya pulang dari kegiatan itu, saya packing, saya kirim. Nah, kalau kita ingin supaya konsumen kita menjadi member kita, ya kita harus pendekatan gitu, kita follow up. Misalnya dia itu beli Crystal X sama kita. Nah, terus kita follow up lagi 1 minggu, Mbak gimana setelah memakai Crystal X, gimana? Kan Crystal X memang jos, memang saya akui jos. Jadi dia kan senang kan, akhirnya kita langsung langsung kasih tahu selisih harga distributor dengan harga konsumen. Kalau harga distributor Mbak segini, harganya waktu itu masih 100, kalau harga konsumen 200.000, kan lumayan itu Mbak, selisihnya 100, kan eman gitu, kan sayang. Mending Mbak gabung aja, 200.000 itu Mbak ada produk 3, dijual lagi bisa 220 kan Mbak. Nah terus Mbak juga dapat laba, bisa nambah penghasilan. Gak harus jualan Mbak, dipakai aja ndak apa-apa, monggo. Nah akhirnya dia tertarik menjadi member kita. Kalau kita ingin sukses di bisnis NASA, kita harus bangun jaringan. Karena jaringan itu adalah aset kita. Kalau kita tidak bangun jaringan, selamanya kita akan jualan terus. Nggak mungkin bisa jadi stokis, karena siapa yang akan belanja ke kita kalau kita tidak kalau kita tidak bangun jaringan, kalau kita sudah jadi stokis. Jadi kita harus bangun jaringan. Saya lebih banyak closing member itu dari konsumen sendiri gitu. 1 bulan pertama gabung di bisnis NASA, saya waktu itu sudah closing 4 downline. Nah, downline pertama saya seorang Persit juga, 1 kompi, ibu Persit juga. Tapi saya punya pikiran seperti ini waktu itu. Kalau nanti, kan waktu itu namanya Mbak Dwi Pangestuti, downline pertama saya. Kalau nanti Mbak Dwi Pangestuti jadi member saya, kan nanti konsumen lari semua ke Mbak Dwi Pangestuti. Nah, kita hilangkan stigma seperti itu. Kita hilangkan. Karena apa? Karena Mbak Dwi Pangestuti itu aset kita. Jadi di NASA ini kita bisa menghilangkan stigma ya. Menghilangkan stigma kalau NASA itu
emang benar-benar sukses berjamaah, sukses bersama. Kalau kita tidak bangun jaringan, tidak mungkin kita bisa menjadi stokis gitu. Jadi kita punya punya prinsip, rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan sudah tertakar. Meskipun kalau memang konsumen itu suka sama kita, pasti ya beli ke kita. Tidak mungkin akan lari kemana-mana kalau sudah rezeki kita gitu. Mau menyapa lagi teman-teman. Ada Mbak Masruro Nasa Jepara, semangat pagi, salam kenal Mbak. Ada Mbak Fenti, mitra saya. Bapak Kianu Sangaji, makasih Pak, semangat pagi. Ada Mbak Frida Rahma Utami, semangat pagi Mbak, selamat malam. Baik, lanjut lagi ya. Dan pada waktu itu lama, setelah 4 bulan, setelah 4 downline itu lama saya ndak closing member lagi. Terus saya mengadakan NDO Probolinggo waktu itu tanggal, kalau ndak salah tanggal 27 April 2017. Saya beserta Mbak Dia mengadakan NDO Probolinggo. Istilahnya itu nekat. Karena waktu itu Mbak Dia masih manajer, saya masih distributor. Saya tekadkan, ayo Mbak kita adakan NDO Probolinggo biar di sini tuh biar pada semangat Mbak. Masa jauh ndak ada, biar termotivasi lebih dalam tentang NASA, kan bisa sharing-sharing, kumpul-kumpul waktu itu. Semangat pagi Mbak Marisa Nasa. Semangat pagi Mbak. Ini panutan saya Mbak Marisa ini. Mbak Mariati Nasa, semangat pagi. Mengadakan NDO Probolinggo. Itu semua jaringan Probolinggo ikut. Nah, waktu itu peserta itu 80 peserta waktu itu. Saya dipercaya Mbak Dia itu jadi bendahara waktu itu. Jadi mulai pesan gedung, konsumsi, semuanya kita yang handle sudah. 80 peserta waktu itu di Probolinggo. Masih jaringan Probolinggo itu masih enggak kayak sekarang. Sekarang tambah banyak, sekarang malah mengadakan sendiri-sendiri NDO Probolinggo. Yang jaringan di sini belum belum lagi, belum yang kedua. Terima kasih Pak Muslir. Semangat pagi Mbak Wulandari Rate dari Bantul. Bisnis NASA itu bukan bisnis Superman. Maksudnya Superman itu bukan bisnis jualan terus ya, bukan ya. Bisnis NASA itu bisnis super team. Jadi kerja tim. Misalnya kalau kita tidak membangun jaringan pada saat kita sakit ya, kalau kita tidak punya jaringan, nah bisnis kita itu akan mati, macet sudah, karena kita tidak punya aset. Tapi kalau kita bangun jaringan dan bisa menjadi stokis, nah nanti aset yang akan menghasilkan uang untuk kita. Jadi kita hanya membina, mensupport. Makanya itu pentingnya membangun jaringan itu untuk aset kita gitu, untuk masa depan kita juga. Karena bisnis NASA ini bisnis yang bisa diwariskan. Kalau kita misalnya kita tidak bisa terus, misalnya kita sudah meninggal istilahnya ya, nah itu bisa diwariskan ke anaknya. Jadi bisnis NASA tuh jos pokoknya, bisnis yang bisa diwariskan itu sangat luar biasa potensinya. Jadi kalau kita sudah punya aset yang besar, akan lari ke anak cucu kita. Jadi tidak ada di jaringan, tidak ada di bisnis yang lain. Semangat pagi Mbak Emi Stokis NASA. Semangat pagi Mbak Mukti Fajar NASA. Semangat pagi Mbak Rizky. Semangat pagi Bu Heru Pardono NASA. Alhamdulillah suami sangat mendukung di bisnis ini. Suami waktu misalnya kalau saya itu closing produk gitu, saya minta antar COD, suami mesti mengantar. Kalau dia tidak ada kesibukan, saya diantar. Terus kalau misalnya saya posting gitu ya, posting kan kayak produk Maurut. Nah kayak produk laki-laki kan mesti ada yang komen itu di Facebook itu. Nah suami itu tidak pernah cemburu, malah suami balas sudah secara profesional.
Kalau dia tuh tidak usah, kalau digoda tidak usah dihiraukan, balas secara profesional. Kalau memang mau order langsung kirim, langsung COD saya antar. Jadi suami saya meskipun saya closing produk laki-laki itu tidak cemburu. Karena apa? Saya kan ibu persit kan, takutnya nanti pikirannya nanti kayak gimana gitu kan kalau menghadapi komennya laki-laki, kan dilihat dari sama teman-temannya, takut malu apa gimana, karena ibu persit kok jualan seperti itu, jualan produk laki-laki gitu kan. Jadi saya alhamdulillah suami sangat mendukung, tidak cemburuan gitu aja, alhamdulillah sudah. Kalau misalnya kita di PHP ya, untuk yang baru-baru gabung ini, misalnya dikerjain COD, misalnya janjian di sini, janjian di Samsat misalnya, di depan Samsat, terus ndak ada, digodain, jangan patah semangat, jangan putus asa, terus down, terus ndak mau posting lagi, jangan. Nah, siapa tahu nanti ya Tuhan ngasih cobaan dulu. Kan biasanya kalau orang mau naik derajat tuh pasti ada cobaannya, pasti ada ada rintangannya lah kalau orang mau naik derajat kan. Nah, kita tuh harus menghadapi cobaan-cobaan seperti itu, kerikil-kerikil seperti itu, terus semangat misalnya menghadapi chat customer itu secara halus, kita harus semangat. Jadi tidak usah putus asa kalau misalnya di PHP oleh konsumen terus lantas kita posting status galau, lebay gitu, jangan kalau bisa. Jadi kita harus bangun branding yang positif. Terus misalnya motivasi, closingan produk itu kita posting. Usahakan untuk yang baru-baru gabung ini rajin posting itu pangkal closing. Kalau kita sering posting, insya Allah pasti kita cepat closing. Kalau kita tidak posting, kita mengandalkan aku sudah member NASA, pasti tidak mungkin kalau kita tidak posting, karena sekarang zamannya zaman teknologi, zamannya digital ya, jadi serba online. Jadi kita harus rajin posting di Facebook bisa, di Instagram bisa, di story WA bisa, banyak lah ya, ada di YouTube juga bisa. Baiklah, saya mau menyapa lagi Mbak Dewi Nasa Malaysia. Salam kenal Mbak. Bu Eka Susanti, semangat pagi Bu. Mbak Ana Afi Banjarnegara, semangat pagi Mbak. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sampai sini, monggo yang mau bertanya. Ada Pak Gun Pirang Lumajang hadir. Semangat pagi Mbak, semangat pagi Pak. Ada Mbak Rohana Nasa Jepara, semangat pagi. Mbak Lailatus Safa'a, semangat pagi. Kita di Persit itu memang harus mematuhi atasan. Jadi kalau misalnya kita tidak mematuhi, kan nama suami juga ikut kan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage lah antara saya sebagai ibu Persit dengan bisnis NASA. Pokoknya intinya di bisnis NASA itu kita harus kuat mental lah istilahnya ya. Meskipun kita di PHP sama konsumen, kita harus terus semangat. Misalnya susah untuk cari member, cari jaringan, kita harus aktif bertanya ke upline kita, ke leader-leader core kita harus rajin bertanya, dan kita harus kepo sama yang sudah sukses. Jadi orang yang sukses di NASA itu pasti melalui proses, tidak instan. Nah, ini kenapa kok bisa sukses? Pasti kan ada pengalamannya di balik itu. Jadi kita harus bertanya. Jadi kita istilahnya japri lah, tanya-tanya, gimana Mbak kok bisa sukses seperti itu, tolong dong ajarin. Jadi jangan sampai kesuksesan mereka itu membuat kita minder, putus asa, dan terus malas, itu sudah dianu itu semua, sudah dikuasai itu semua, NASA di sini wis males aku. Nah, jangan seperti itu, tapi terus semangat terus belajar dari yang sudah bisa.
Misalnya tidak bisa Instagram, belajar pakai Instagram, tidak bisa bikin fanspage di Facebook, kita harus tanya gimana bikin fanspage. Pokoknya intinya itu harus banyak belajar dan bertanya, tidak usah malu. Misalnya upline Sibo ada upline satunya, kan ada grup WA, kita harus sering menyimak grup WA bimbingan itu, harus kita simak terus. Terus kalau kita tidak bisa praktekkan, kita ada di YouTube, kan sudah ada semua itu di YouTube, misalnya cara bikin WA-Mi, cara bikin apa gitu, lihat aja di YouTube, praktekkan sudah. Sekarang gampang, jadi belajar bisa sama siapa saja, bisa melalui apa saja. Baiklah, saya akan menyapa lagi Mbak Sunarti Nganjuk, Bu Ngatinem, Mbak Ani, Mbak Yusminasa, salam kenal, semangat pagi. Mbak Lili Sumroini Nasa, Sidoarjo hadir, semangat pagi. Mbak Ami, Rosalia, Mbak Rohana, Mbak Lili also Sebawi, semangat pagi Mbak, salam kenal. Waktu NDO Probolinggo itu Pak Munir hadir waktu itu, Bapak Musle sekeluarga juga hadir. Terus ada Pak Sindu juga hadir waktu itu pada Juli 2018 itu. Jadi saya kenal pertama kali sama keluarga Pak Musle, sama Pak Munir, Pak Sindu, Pak Ali waktu itu di NDE Probolinggo. Dan waktu itu juga makan malam di sini di rumah, sowan ke rumah juga. Itu bagi saya itu suatu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dan suatu kebanggaan bisa mendatangkan petinggi-petinggi NASA yang sangat dihargai lah sama member-member atau distributor NASA di sini. Kalau sudah Pak Ali yang hadir pasti banyak sudah. Oh, Pak Ali, Pak Munir, Pak Musle, pasti banyak yang hadir gitu. Ini saya menyapa lagi Mbak Dewi NASA. Semangat pagi Mbak. Ada Mbak Rima Herbalis NASA, Mbak Rima dari Padang, semangat pagi Mbak. Ada Mbak Giarti NASA, semangat pagi. Ada Mbak Desi Bertasari, semangat pagi Mbak dari Lampung Utara. Wah, jauh Mbak ya. Setelah itu membangun jaringan itu saya tidak berhenti di situ saja. Upline saya menyarankan untuk ikut pendidikan selanjutnya KDI. Waktu itu juga Mbak Marisa bilang, ayo ikut KDI Mbak Dwi, ngajak pasukan. Iya Mbak, saya perlu waktu dan persiapan. Pada bulan Juli 2018 saya ikut KDI intensif waktu itu. Waktu itu bareng sama Mbak Rima, Mbak Siti Masruro, Mbak Mira, Mbak Suharti Sidoarjo, terus siapa lagi ya, Mbak Nur Aini. Nah itu rata-rata yang ikut KDI intensif bareng saya itu sudah jadi stokis. Memang benar pendidikan NASA itu penting. Kalau ingin jadi stokis harus ikut pendidikan, kalau ingin sukses harus ikut pendidikan. Jadi pendidikan itu barometernya bisnis NASA. Kalau KDI istilahnya itu, kita ikut KDI itu biar tahu arahnya bisnis NASA itu seperti apa, tujuannya bisnis NASA. Nah di situ kita mengenal langsung orang-orang yang sukses di NASA, mulai dari nol sampai sukses itu ada di situ, seperti Pak Ardi, seperti Pak Joko Tungtung itu hadir waktu itu. Siapa lagi? Pokoknya intinya Pak Ali juga, itu orang-orang yang sukses semua hadir di KDI itu. Jadi kita melihat secara langsung beliau-beliau itu menceritakan pengalamannya di NASA itu mulai dari nol sampai dia sukses itu seperti apa. Di situ sangat memotivasi sekali. Jadi kita langsung tahu gimana perjalanan mereka di bisnis NASA. Pentingnya ini materi super sharing super, Mas Bagus, Mbak, pentingnya memiliki jaringan itu apa?
Iya Mas, pentingnya memiliki jaringan itu agar kita memiliki aset. Jadi ya aset jaringan itu tim ya, tim kita. Kalau kita ingin menjadi stokis, kita harus membentuk jaringan. Nah, terus kalau kita tidak membentuk jaringan, kalau kita sudah jadi stokis, siapa yang akan belanja ke kita kalau kita tidak membentuk jaringan? Jadi pentingnya jaringan itu sangat penting. Itu adalah aset. Jadi passive income kita besar atau kecilnya ada di jaringan kita. Kalau kita tidak punya jaringan, pasti passive income kita tidak akan besar. Itu. Mbak Wiwit Maharani Nasa, semangat pagi Mbak. Ini mitra saya Mbak Afif Nasa Krajengan Probolinggo. Semangat pagi Mbak. Mbak Holifatul Amin, semangat pagi. Di KDI itu saya berangkat dari Probolinggo naik kereta sama Mbak Nur Aini. Di sana saya dijemput di stasiun sama keluarga Pak Musli. Jadi memang keluarga Pak Musli itu baik sekali, welcome sekali sama kita. Ya apa ya, luar biasa kita disambut dengan baik, digembleng di sana. Sebelum kita ikut seminar KDI, kita digembleng dulu, dikasih ilmu lah biar kita tidak kaget kalau kita ditanyai di sana di KDI itu seperti apa. Jadi kita dikasih pembelajaran dulu di rumahnya itu. Terima kasih Pak Musli, keluarga. KDI itu 3 hari 3 malam di Jogja. Ya pengalaman yang luar biasa bagi saya ikut KDI. Memang kalau KDI itu, kalau kita posting di Facebook ya, kan pasti orang lihat profil, ingin gabung itu pasti lihat profil. Ini ikut seminar KDI sudah sampai Jogja. Wah, memang benar-benar perjuangan betul Mbak ini sampai Jogja ikut KDI. Jadi kan orang tuh lebih tertarik sama gabung ke kita. Berarti kalau kita tanya-tanya sekitar NASA tentang ilmu NASA, Mbak ini menguasai. Pasti orang tertarik pasti untuk gabung sama kita. Pulang dari KDI, alhamdulillah saya praktekkan semua ilmunya KDI. Saya lebih suka di Facebook, karena Facebook itu saya kebanyakan closing member di Facebook. Terus saya praktekkan, saya langsung melejit dari ikut KDI intensif itu. Langsung member banyak, langsung daftar gitu. Pokoknya KDI jos. Memang profil juga pengaruh, sama profil atau branding itu sangat berpengaruh juga. Makanya bagi yang belum ikut KDI ya, sempatkan. Pastikan itu, jangan mikirkan biaya itu pasti balik. Kalau kita sudah ikut KDI pasti nanti kita lebih mudah untuk closing. Jadi jangan mikirkan biaya kalau ikut KDI, langsung nekatkan sudah. Pasti bisa kok, nanti pasti balik uang pasti adalah pasti nanti kita akan dapat rezeki yang wes pokoknya yang lebih lah dari KDI itu, dari biaya KDI itu nanti pasti kita mendapatkan yang lebih. Semangat pagi Mbak Aat. Nah ini Mbak Aat ini kenal waktu ILC, seminar ILC di Jogja. Habis ikut KDI saya juga ikut seminar ILC di Jogja waktu itu, Eksekutif Leaders Club bersama mitra saya Mbak Rizky. Mbak Kartik Singgir dari Kulon Progo, semangat pagi Mbak Sabti Hapsari, salam kenal, semangat pagi. Misalnya kalau kita sudah mendapatkan konsumen ya, langsung aja sudah tawari member sudah ke kita untuk gabung ke kita. Takutnya apa? Takutnya nanti konsumen kita itu bisa daftar ke member NASA yang lain, karena member NASA sekarang banyak ya. Kalau kita mikirkan jualan saja, terus nanti konsumen kita daftar ke yang lain, nah kita akan nyesel. Saya sudah pernah mengalaminya. Pelanggan saya Crystal X tidak saya tawari karena speaker saya dia seorang penyanyi.
penyanyi dangdut, nggak mungkin lah mikir mau jadi member gitu. Tapi saya tiap bulan tuh mesti order terus ke saya, tidak saya tawari member waktu itu. Akhirnya dia gabung ke member NASA yang lain. Nah dari situ saya nyesel sudah. Jadi setiap kali ada orang yang order ke saya, mesti saya tawari member. Kalau sudah ditawari member nggak mau, ya terus kita follow up pendekatan gimana supaya bisa closing, dia closing gabung sama kita gitu. Jangan patah semangat, intinya itu. Semangat pagi Mbak Warkati, semangat pagi Mbak Suci Nasa, semangat pagi Mas Ismail Nasa Probolinggo Mas Ismail, semangat pagi Mbak Fajar Rianti Nasa dari Karanganyar. Dari Mbak Aat, nambah saudara ya Mbak, bahagia banget punya bisnis jadi tambah saudara. Iya betul sekali Mbak, di bisnis NASA ini saya menjadi banyak teman dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Purwokerto, dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, banyak ya. Jadi nambah saudara betul di bisnis NASA ini, bisnis apa ya, kekeluargaan. Jadi kekeluargaannya itu kental di bisnis NASA, saling support, saling mendukung. Semangat pagi Mbak Ratih Putri Kumala, semangat pagi Mbak Elinasa, semangat pagi Mbak Eka Nuriana. Terima kasih Mbak Eka. Kalau kita menjadi member NASA ingin laris ya, tips-tips dari saya, usahakan untuk ready stock. Karena ready stock itu adalah doa. Kalau kita ready stock ya, konsumen tuh seneng, pasti yang ditanya ready Mbak barangnya. Nah enggak, kalau kita bilang enggak ready, nah oh ya sudah Mbak, pasti dia nyari yang ready, karena konsumen itu ingin segera memakai produk, pasti mencari yang ready. Karena member NASA sekarang banyak, usahakan untuk ready stock dikit-dikit bagi yang pemula. Misalnya kayak pasta gigi NASA, Crystal Egg, terus Glow, Moreskin Clean and Glow itu laris tuh, Moreskin Clean and Glow sama serum Moreskin itu laris sekali. Kalau di sini itu usahakan yang laris itu ready stock. Dan sebelum kita posting di HP kita masing-masing, usahakan kita itu menguasai produk. Kita browsing di Google bisa, lihat katalog bisa, dikuasai dulu. Usahakan kalau chat itu kita fast respon, membalas fast respon ya, agar dia itu wah ini Mbak ini fast respon, jadi tertarik untuk membeli produk kita gitu. Ini suami malu katanya Mbak Marisa tidak mau mendampingi, terus habis capek juga dari ngepam COVID nih, penanganan COVID Mbak di sini. Gimana ini keadaannya, masih tidak kondusif ini. Semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, amin. Dari perjalanan itu semua, saya kan member sudah banyak alhamdulillah, terus sudah berani untuk ready stock produk, memantaskan diri istilahnya. Kalau ingin jadi stokis, pantaskan diri dulu. Masa ingin go stokis tapi di rumah tidak ada produknya, go stokis tapi suruh order cuman sedikit, suruh ready stock sedikit. Nah itu tidak pantas kan. Jadi kita harus memantaskan diri dulu, usahakan untuk ready stock itu adalah doa. Jadi kita semangat untuk memasarkan itu, memosting itu semangat kalau ada stok. Mbak Marisa, siap Mbak Dwi, salam buat Pak Asran yang selalu setia mendampingi Mbak Dwi ketika ujian stokis di kantor pusat. Inggih Mbak, salam balik dari Waalaikumsalam dari Pak Asran. Terima kasih Mbak. Semangat pagi Mbak Yulis, semangat pagi Mbak Ami, Mas Gun Pirang, Mas Roy, semangat pagi. Mbak Sasa, semangat pagi. Melalui bisnis NASA ini,
membentuk saya pribadi saya lebih dari sebelumnya, membentuk saya pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Kita menjadi lebih sabar. Kenapa kok menjadi lebih sabar? Dalam membina tim, membina downline, pasti kan ada downline yang apa ya, yang ngeyelan, terus yang disuruh ini ndak mau, disuruh ini ndak mau. Kita jangan baper. Nah, kita terus pendekatan. Itu kan juga melatih kesabaran, melatih kesabaran kita. Kita memang harus sabar. Jadi biasanya kita itu temperamen, biasanya kita emosian karena menghadapi tim, menghadapi downline kita yang seperti ini. Jadi kita jadi lebih sabar, jadi lebih lebih rendah hati lah istilahnya, lebih ngemong. Kalau kita sudah lebih sabar itu, lebih ngemong, pasti nanti downline kita itu akan menghargai kita. Jadi harus merangkul istilahnya, merangkul downline kita. Karena bagi saya downline itu seperti keluarga, downline itu aset kita, jadi kita harus membinanya, membimbingnya. Kalau kita bimbing sudah tidak mau, sudah kekeh tidak mau, ya kita biarkan saja. Kita cari member-member NASA yang lain yang baru yang bisa menjadi mutiara. Kita cari mutiara di antara bebatuan. Jadi cari mutiara di antara bebatuan itu maksudnya ada downline kita yang aktif, ada downline kita yang tidak aktif. Nah, yang dimaksud mutiara itu yang aktif. Aktif posting, aktif untuk menerjuni bisnisnya, aktif ikut pendidikan itu. Di NASA itu merupakan bisnis sikap. Jadi yang biasanya kita itu gampang sensitif lah, baper, di bisnis NASA ini hilangkan seperti itu. Jangan baperan. Kalau kita ingin maju, disindir di status sama upline seperti ini, jret gitu. Habis kita chat terus pasang status nyindir. Kita, oh itu nyindir saya, pasti nyindir saya. Tapi jangan baper. Anggap itu secara tidak langsung cambukan bagi kita, semangat buat kita. Nah, gitu. Semangat pagi Mbak Fajarianti, betul. Kalau downline yang ngeyelers itu greget buat kita. Iya betul Mbak. Nah, kalau kita punya downline seperti itu, kita lihat kan sudah yang sukses-sukses. Ini loh, seorang misalnya kayak Mbak Ismawati, Mbak Fitriusiani, kan itu kan pekerja pabrik. Nah, ini bisa sukses sampai resign. Nah, kita buktikan, kita lihatkan, oh itu dia sukses, sudah punya mobil, sudah bisa beli mobil, sudah resign dari pekerjaannya. Itu kita lihatkan. Nah, itu bisa memotivasi dia gitu. Kalau saya bisnis NASA itu modalnya saya sendirikan. Jadi biar kelihatan, biar antara gaji suami dengan usaha modal NASA saya sendirikan, biar kelihatan hasilnya. Alhamdulillah melalui bisnis NASA ini saya bisa beli laptop untuk saya, misalnya input point kan pakai laptop itu, jadi sangat bermanfaat. Jadi alhamdulillah melalui bisnis NASA bisa apa yang saya inginkan bisa terchecklist satu persatu gitu. Kalau kita disendirikan uang antara gaji suami dengan uang NASA lebih kelihatan gitu. Kalau dicampur-campur ini uang suami, kita ndak semangat, ndak itu ndak ngerti ini hasilnya NASA apa hasilnya dari suami, kita tidak tahu gitu. Baiklah, saya akan menyapa lagi Mbak Erna Kristal Ignasa. Ini sudah ya. Mbak Winarti yang ngeyelan itu tantangannya ya Mbak. Ya betul Mbak, tantangan betul itu yang ngeyelan itu. Ya memang gitu, memang harus sering ngasih motivasi, ngasih semangat. Misalnya dia enggak pernah posting gitu, langsung kita japri, Mbak kok enggak pernah posting, ayo posting. Itu loh, kalau sampean rajin posting pangkal closing, pasti kan kalau dapat laba kan sampean seneng buat tambah-tambah uang belanja. Jangan lupa Mbak ya, kalau sudah punya konsumen, jangan lupa bangun jaringan biar bisa sukses gitu, biar punya aset, biar nanti dapat bonus atau rabatnya lebih banyak. Itu sudah, jadi kasih semangat terus wes, semangat dan intinya kasih semangat
untuk downline yang ngeyel itu. Mbak Rizky, halo Mak. Halo Mbak Rizky. Untuk Mbak Rizky ini sepupu saya. Semua saudara saya sepupu yang ibu-ibu yang sudah punya anak, sudah punya suami, saya tawari member semua. Biar bisa sukses menasakan keluarga, biar bisa sukses di bisnis NASA. Intinya meskipun kita pekerjaannya jadi istri tentara, jadi pegawai negeri, PNS gitu, jangan gengsi. Wong kita ini cuman sekedar posting-posting kan, bisnis NASA kan kita lewat HP juga bisa kan, menekuni bisnis NASA, cari member lewat HP juga bisa. Kenapa harus gengsi? Kalau kita gengsi pasti nggak akan sukses. Jadi jangan dengarkan omongan orang seperti ini. Kalau mau sukses di bisnis NASA, jangan istilahnya jangan malu lah. Kita harus terus semangat. Kalau kita tidak tahu, kita belajar ke upline kita, tanya-tanya. Mas Lukman NASA, luar biasa. Matur nuwun Mas, terima kasih. Mbak Siti Maesaroh NASA, Karanganyar, semangat pagi Mbak, salam kenal. Mbak Idayati Wahyuningsih Sidoarjo, salam kenal Mbak. Ini ada yang tanya, Mbak Mira NASA, Mbak Mira teman saya bareng KDI ini. Ayo kapan stokis Mbak? Ini Mbak Siti sudah stokis. Terus Mbak siapa lagi? Mbak Rima sudah stokis. Bentar lagi Mbak Mira ini nyusul ya, stokis ya. Cara mengatasi yang ngeyelan gimana Mbak? Ya itu sudah Mbak, kita sering pendekatan aja, sudah kita kasih semangat motivasi, terus kita ajarin, sudah kalau perlu kita datangi ke rumahnya, silaturahmi. Misalnya lama ndak pernah ketemu, kita silaturahmi ke rumahnya. Gimana kalau silaturahmi ke rumahnya kan kita kan lebih didengar lah kalau kita langsung ke rumahnya. Kebanyakan downline saya asli Probolinggo, ada juga yang di Lampung downline saya, Ibu Persit juga, dinas di Kodim. Dia konsumen saya. Nah, dia kenal saya di Facebook, tahu saya di Facebook. Mungkin karena istri tentara juga, dia akhirnya beli produk di saya. Meskipun ongkirnya mahal ke sana, padahal banyak loh member NASA di sana. Nggak tahu kenapa, karena lebih percaya order ke saya, akhirnya saya tawari member sampai sekarang masih aktif. Ada juga yang di Malang, di Karangploso Malang, itu downline saya juga, Ibu Persit juga. Rata-rata banyak yang Ibu Persit yang jadi member saya. Manut upline juga itu penting. Jadi manut upline itu penak, betul. Kalau kita ndak manut upline, pasti kita ndak mungkin bisa sukses. Upline kan orang yang ngerti kita, yang tahu kita, yang mengenalkan kita di bisnis NASA. Upline itu seperti ibu. Jadi kita harus harus menghargai dia. Kalau kita tidak tahu tentang bisnis NASA, bisa bertanya ke upline gitu. Pada tanggal 11 Januari 2020 saya pengajuan tes stokis. Pada waktu itu saya ditemani suami. Alhamdulillah, suami waktu itu 1 tahun tugas ke Lombok. Alhamdulillah ada bisnis NASA, jadi saya punya kesibukan selain kegiatan di tempat dinas suami, juga ada kegiatan bisnis NASA. Alhamdulillah, jadi tidak jenuh ditinggal suami tugas ke Lombok waktu itu 1 tahun, tidak jenuh. Ada bisnis NASA ini bisa dikerjakan di rumah kan, bisnis NASA. Jadi alhamdulillah dipertemukan dengan bisnis NASA, bisnis yang
berpotensi bagi saya, potensinya sangat luar biasa. Waktu itu pulang dari Lombok langsung hadiah buat suami saya, tes Stokis ditemani suami sama dolen saya juga waktu itu. Terus disambut oleh keluarga Pak Musle yang sangat baik, disambut di sana. Waktu itu kan saya belajar Stokis itu kan sendiri, upline saya jauh, cuman saya dikasih materi melalui WA. Ini Mbak, kisi-kisi Stokis, tes Stokis. Itu saya tes Stokis itu seperti apa gitu. Aduh, ini mau bertanya secara langsung kan ndak enak kalau ndak langsung kan. Mikir saya, aduh lulus apa ndak gitu. Saya kayak pikiran sekali, bisa apa ndak saya ini tes Stokis. Cuman upline cuman ngasih bocoran ini masuk ngasih kisi-kisi. Ini Mbak, tes Stokis dipelajari. Saya pelajari di YouTube, saya pelajari sendiri. Saya beli papan tulis. Nurut pokoknya sama upline saya, sama Mbak Marisa, sama Mbak Dia, sama Pak Musle. Sharing seputar mau tes itu seperti apa. Saya ndak tanya ke yang lain-lain, sudah tanya ke orang 3 itu sudah. Mbak Marisa, Mbak Dia sama Pak Musle, gimana sih Pak tes Stokis itu. Nah, saya pelajari, alhamdulillah. Waktu itu yang tes Stokis orang 4 waktu itu. Dari Bekasi 2, terus satunya dari Jawa Tengah ndak salah, terus saya Jawa Timur. Waktu itu saya tesnya dites sama Pak Gunawan. Cepat sekali prosesnya kok, cuman berapa jam, 4 jam itu sudah, alhamdulillah sudah bisa menjadi Stokis NASA. Dan Stokis NASA itu titik aman pertama. Jadi kejar Stokis bagi yang belum Stokis. Jadi enak sekali kalau sudah jadi Stokis itu. Kita akan mendapatkan selisih HSHD, juga mendapatkan rubber Stokis. Potensinya NASA sangat luar biasa. Kalau sudah menjadi Stokis, kejar Diamond. Ya gimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Ya harus semangat terus, pantang menyerah, jangan putus asa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Masih lama ini waktunya. Tendang aja Mbak yang ngeyelan, dari Mbak Erna. Ya kalau bola sudah saya tendang Mbak. Berhubung ini manusia Mbak, kena nanti pasal-pasal saya ini. Saya mau menyapa lagi Mbak Dia Tati dari Kediri. Salam kenal Mbak, semangat pagi. Mbak Aini Arista, rajin posting pangkal closing, luar biasa Bun. Iya Bun, betul. Kalau kita minimal lah 1 hari 3 kali ya Bun ya, di Facebook itu 3 kali. Pada saat jam orang berangkat kerja, sarapan pagi pasti pegang HP kan, antara jam 7 sampai jam 8. Siang pas istirahat makan siang jam setengah 12 sampai jam 1 itu kita posting. Terus malam jam 8 malam ke atas kita posting. Nah itu kan pasti inget itu kalau orang pas santai-santai terus lihat produk, pasti nanti lama-lama kan tertarik kan lihat postingan kita, akhirnya beli. Kalau kita misalnya closing produk, langsung aja kita posting juga. Alhamdulillah closing produk ini, alhamdulillah mantul rezeki hari ini, closing produk ini. Biar orang tuh tertarik, oh ini top bisnis NASA ini, produk NASA ini diminati, berarti kan gitu. Produk NASA diminati, berarti ada yang beli. Anggap Facebook itu atau sosmed kita itu toko. Kalau toko kan ada yang jual, ada yang beli. Nah kita membukanya, jadi kita posting. Kan kalau orang konsumen yang beli, konsumen itu yang beli, kita menjual itu posting. Terus orang yang beli itu konsumen kita, customer kita. Nah kalau sudah
menjadi customer kita, langsung aja kita tawari member biar tidak kecantol daftar ke yang lainnya. Nanti kita nyesel sendiri, sudah kita ndak dapat konsumen, terus kita ndak kehilangan konsumen kita. Jadi sebisa mungkin ditawari member kalau sudah closing produk. Jangan terus-terusan enak menerima laba terus. Nah gitu, pasti nyesel nanti. Mbak Giartinasa, bagaimana cara mengatasi downline yang tidak mau stok produk, Bu? Kalau mungkin kan dia gini, kalau dia tidak mau stok produk mungkin kendalanya uang gitu. Nah, kalau saya saya pancing dulu, saya kasih kasih semangat dulu. Gini, Bun, kalau misalnya samen closing produk, nah samen tabung uangnya, misalnya nanti itu buat stok. Misalnya closing Kristal X samen celengi dulu, samen tabung dulu, nanti kalau sudah banyak samen stok. Ya repot juga kalau kita terlalu memaksa kan, kalau dia tidak mau. Kalau cara mengatasi downline yang tidak mau stok produk seperti itu, kalau saya anjurkan untuk menabung dulu. Misalnya kalau ada rezeki, kalau misalnya ibu-ibu kan biasanya kan PKK, itu arisan PKK apa Bu, nanti kalau sama dapat arisan tak apa, ayo stok produk biar nanti konsumen itu samen laris konsumen laris, biar ready stock itu adalah doa biar samen itu cepat closing gitu. Mbak Mira, amin Mbak. Iya Mbak, kejar stokis enak loh Mbak, stokis itu. Ini teman saya bareng di KDI intensif ini tahun 2018. Mbak Rita Nasa bertanya ini, kalau nggak nyetok kenapa Bun, gimana enaknya? Kalau nggak nyetok itu Mbak gini, misalnya kita chat kan, pasti konsumen itu tanya ready Mbak gitu, kita bilang jawab tidak ready. Males sudah Mbak kalau customer itu, kalau kita tidak ready kan, customer itu inginnya cepat memakai, jadi usahakan untuk ready stock. Kalau misalnya kita tidak ready stock kan, sekarang member NASA tuh banyak Mbak, di Probolinggo ini banyak banding-bandingan harga, ada yang pokoknya intinya itu bersaing lah di sini tuh. Kalau kita ndak stok produk pasti lari ke yang lain gitu, dan kita akan kehilangan customer itu kan lama-lama jadi member kita, jadi kita nanti ndak bisa ngejar konsumen kita, lari ke yang lain gitu. Semangat pagi Mas Imadudin Asis Digipreneur. Dasyat Bu, matur nuwun Mas dari Klaten. Salam kenal kembali. Mbak Aminasa, semangat pagi Mbak, selamat malam. Mbak Warkati Nasa, sepakat Mbak, manut upline itu penak banget, betul. Untungnya saya nih manut sama upline saya, Mbak Dia, sama Mbak Marisa, manut gini-gini. Misalnya Mbak Dwi kayak gini, harus kayak gini. Saya turut saya manut sudah, intinya saya turut sudah. Kalau misalnya Mbak Dwi harus ini, siap. Mbak Dwi harus gini, siap. Meskipun itu agak berat, tapi saya jawab siap aja. Enggak pernah saya, Mbak, anak saya ini, HP saya Mbak dipegang anak saya Mbak, saya enggak bisa suruh posting. Jangan seperti itu, langsung siap gitu. Jadi nanti upline kita itu senang sama kita gitu. Kalau kita nurut, upline kita senang. Tapi kalau kita enggak nurut, aduh males gitu. Lebih baik membina yang lain yang nurut. Nah itu, jadi kita harus menurut upline gitu. Pokoknya siap-siap sudah, laksanakan, jangan siap-siap aja, siap sambil action. Misalnya disuruh, Mbak itu prospek Mbak, itu loh berpotensi di prospek, ayo, jangan kita tergiur sama keuntungan jualan saja, harus kita prospek, kita harus manut. Caranya prospek seperti apa? Sangat mudah. Kalau kita ingin closing member itu sangat mudah, yaitu ikut pendidikan NASA, ikut KDI, ikut NDO. Orang tertarik dengan kita, lihat profil itu pasti.
masa kita mau gabung sama dia tidak memahami tentang bisnis NASA, kan males kan. Saya aja gabung sama Mbak Dia itu kan karena secara tidak langsung dia kan juga mahasiswi S2 juga kan dia, jadi saya tertarik juga kan. Kalau kan saya ini gaptek kan, baru Facebookan tuh tahun 2016, baru pegang Facebook itu, SMA enggak Mbak Facebookan, baru 2016 pegang Facebook. Nggak bisa Facebookan, diajari Facebookan. Waktu dia pulang ke Probolinggo, saya langsung belajar, langsung saya datangi ke rumahnya, saya minta adakan home sharing karena saya penasaran. Ini di HP tok, curhat-curhat di HP, sharing-sharing di HP, kapan ya bisa ketemu. Akhirnya dia pulang kampung ke Probolinggo, akhirnya saya yang mendatangi ke rumahnya. Saya yang kepo, penasaran, saya ingin ketemu secara langsung. Intinya semangat nomor 1, terus berusaha. Langsung saya datangi ke rumahnya, home sharing. Jadi saya diajari Instagram, terus diajari gini, bikin profil seperti ini. Akhirnya saya paham. Jadi saya praktekkan saya duplikasikan ke member-member saya. Terus ini Mbak bikin Google Business, ayo bikin Google Business. Google Business itu biar orang itu mencari yang tidak lihat di Facebook lihat di Google Business, itu bisa kita cari rumah kita. Ya harus ready stock kalau bisa. Kalau punya Google Business itu harus ready stock. Soalnya orang kan mendatangi kita ke rumahnya. Jadi kita harus ready stock dikit-dikit. Pasang banner. Itu pasang banner tuh penting. Kalau orang lewat terus dia ndak punya HP Android lah istilahnya. Biasanya orang desa-desa itu beli pupuk biasanya. Oh ini kok stokis NASA ini, ada pupuk ini kayaknya ini. Akhirnya lihat banner kita, dia tertarik untuk datang ke rumah kita, masuk. Mbak ada ton, ada Viterna gitu. Itu ndak, Bapak tahu dari mana? Kalau saya ini Mbak dari banner, bukan dari Facebook, bukan dari apa, dari siapa, bukan Mbak, saya lewat sini kebetulan ada banner, jadi saya mampir. Nah, secara tidak langsung kan taunya dari banner. Pasang banner di rumah. Usahakan, kalau saya sih lebih cenderung ke produk kecantikan dan kesehatan. Kenapa kok saya tidak main ke pupuk ya? Karena kalau produk kecantikan itu kan cepat habis, repeat ordernya tinggi, cepat repeat order. Misalnya kalau wanita kan 1 bulan sekali pasti ganti. Misalnya sabun muka, terus krim, pasti tiap bulan beli. Jadi poin kita cepat, repeat ordernya tinggi. Tapi kalau pupuk kan pemakaiannya lama, terus juga kita biasanya dia minta bukti. Kalau minta bukti, nah kita kan kalau enggak paham tentang pupuk, nanti kan gimana kan ya, bingung juga kan. Kalau saya hanya menerima yang pesan tapi ready. Kalau sekarang jadi stokis sudah ready, dikit-dikit sedikit banyak sudah ready pupuk. Tapi waktu itu saya lebih, sebelum stokis, cenderung main ke produk kecantikan gitu. Usahakan kita sebagai user, pemakai, jangan jualan aja terus kita tidak memakai. Terus kalau ditanya customer, konsumen gimana? Jadi kita sebisa mungkin kita pakai Moreskinatur. Nah, terus gimana hasilnya kita bisa ceritakan. Jadi kita tidak kaget kalau misalnya ditanyai customer itu, ini ya apa Mbak? Ini teksturnya gimana Mbak, krimnya Mbak? Warna apa Mbak? Ya gitu. Kalau kita tidak memakai, ya bingung, kelabakan kita menjawabnya gitu. Jadi tidak percaya, mau beli itu tidak percaya. Tapi kalau kita pakai secara tidak langsung, dia tertarik juga gitu. Baiklah, saya mau menyapa lagi Mbak Emma, Fitri, Fajar, Yuningse. Semangat pagi, Bantul hadir. Ya Mbak, salam kenal. Mbak Ani Rahayu, Maria Mariani, ini loh Bu bersih juga, sukses di NASA, ayo belajar di sini. Oh ini Mbak
Maria Mariani nih, Bu Persit juga. Salam kenal, Bu. Mbak Marisa Nasa, paginya bangun jam 4:30 pagi untuk belajar bareng. Nggak lupa juga maskeran pakailah kuku biar melek. Iya Mbak, betul sekali Mbak. Ingat saya. Waktunya mepet sekali waktu itu Mbak. Aduh lucu. Sama Bu Erna sudah siap, kita belum siap, itu masih mandi. Masker lakuku jos itu memang bisa apa ya, semriwing. Saya juga masih pakai sampai sekarang masker lakuku. Itu jerawat-jerawat bisa kempes semua itu kalau pakai masker lakuku yang Amazonian Carculmas. Semangat pagi Mbak Sahrotul Khoiro. Salam kenal Mbak Ana Afi. Mantap pencerahannya Mbak, terima kasih Mbak. Ayo Mbak, semangat kejar stokis juga Mbak. Mbak Ana Afi. Amin amin. Mbak Ana Afi bertanya, sewaktu jadi member baru apa sudah berani nyetok produk? Alhamdulillah, karena saya manut upline, karena sebelumnya memang saya jualan online, jadi memang tidak kaget kalau untuk nyetok-nyetok itu sudah biasa kan Mbak ya. Ndak kaget lah istilahnya. Suruh ready stock, ayo Mbak Dwi kan jauh dari saya, dari stokis. Mbak Dwi harus ready stock biar nanti ndak nunggu konsumennya. Akhirnya saya beranikan untuk ready stock waktu itu pas lagi Kinasa sama Crystal Egg. Memang betul ready stock adalah doa. Kalau kita ready stock, seneng, customer itu seneng beli ke kita. Karena kita itu langsung cepet gitu. Kan konsumen kan kepingin memakai. Sudah berani ready stock saya Mbak waktu itu. Mbak Rizky Madina, pakai masker lakuku biar wajah kinclong juga Mbak waktu tes. Iya Mbak Rizky menemani saya ini waktu itu. Mbak Rizky sepupu saya, masih sepupu. Siti Rahma, dahsyatnya luar biasa ya Bun. Maksudnya dahsyatnya luar biasa, bisnis NASA memang dahsyat Bun. Betul sekali. Kalau ndak enak bisnis NASA ndak saya teruskan. Ngapain pusing-pusing capek-capek kalau ndak enak, ya kan? Gitu. Makanya kalau yang meremehkan bisnis NASA itu rugi. Jadi kejar stokis, bangun jaringan. Kalau ingin cepat stokis, bangun jaringan. Mbak Ani Rahayu, salam kenal Mbak, semangat pagi. Mbak Warkati, yes, stokis adalah titik aman pertama di bisnis NASA. Betul Bun, sedikit banyak lega kalau kita sudah jadi stokis. Jadi kita posting gini, go stokis, kapan yang stokis? Nah itu kan. Nah kalau kita sudah stokis, alhamdulillah. Berarti tapi kita tidak tinggal diam begitu saja. Kita masih harus berlari kejar diamond, masih harus gaspol lagi. Jadi kita harus menduplikasikan yang baik ke tim kita. Meskipun tim kita ini ada yang aktif, tidak aktif, tapi terus kita bina Bun, tetap kita rangkul. Mbak Marisa, mungkin motivasi sendiri dari Mbak Dwi untuk materi terakhir nanti. Iya. Mbak Rosalia, salam kenal, semangat pagi Mbak. Tips agar semangat terus posting. Iya Bun, betul. Pokoknya posting sudah. Meskipun kita tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, terus saja hajar, sudah posting terus pokoknya. Terus jangan posting jualan terus Bun. Posting prospek member juga, cara posting menjelaskan tentang potensi bisnis NASA biar kita itu bisa mendapatkan jaringan, mendapatkan member. Nah, itu dinamakan hukum rata-rata. Maksudnya hukum rata-rata itu 10:1 ya. Misal kita posting ke orang 10, tapi yang nyantol orang 1. Nah, itu hukum rata-rata. Jadi terus semangat untuk posting. Rajin posting, pangkal closing.
Mbak Giartinasa sudah tadi ya. Bagaimana cara mengatasi downline yang nggak mau stok? Yaitu Bun, kita kita kasih pengertian aja, suruh nabung. Kalau closing suruh nabung. Terus ini Bu Nuning, ibunya Fatur, Papua. Wah jauh Bu, ini saudara saya ada juga yang di Papua ini Bu, di Wamena Bu. Mbak Anita Nasa, semangat pagi, salam kenal. Ini Mbak siapa? Mbak Nuning ini Papua mana Mbak? Ani Rahayu. Mbak Ani menanyakan, Mbak biar semangat terus on, nggak naik turun gimana? Kadang juga dukungan keluarga kurang. Biar semangat terus itu kita lihat motivasi anak kita. Nah, misalnya kan kita ingin membahagiakan keluarga kan, kita lihat anak kita. Nah, ini yang perlu kita kejar di NASA itu biar kita bisa membahagiakan keluarga. Kadang juga dukungan keluarga kurang. Nah, kalau dukungan keluarga kurang itu gini, kalau saya kan misalnya saya closing gitu ya. Suami saya ajak makan pertama kali waktu itu. Kalau saya ajak makan, ini hasil saya di NASA, kita nikmati. Nah gitu, ayo makan bersama. Jadi suami seneng kalau saya Mbak ya. Tapi kadang juga dengan ya kita harus Bu, jelaskan, kita kasih lihat ini loh yang sukses. Misalnya kalau yang sukses itu kita lihatkan, ini loh Mbak, ini loh sukses, sudah bisa beli mobil dari NASA. Nah saya pingin seperti itu, makanya saya ingin seperti itu, saya ikut bisnis NASA, pingin sukses juga seperti itu. Nggak mungkin sama-sama manusianya, sama-sama makan nasi ya kan, masa kita mau kalah? Kita kejar terus, kalau nggak tahu bertanya gimana cara kita kepo gitu. Ikuti pendidikan, pokoknya tanya sudah Mbak. Kalau misalnya sampean punya upline yang aktif, yang mengerti sampean tanya aja, yang sehati sama sampean lah. Sampean tanya gimana gitu. Ini saya menyapa lagi Mbak Nita Jusman. Semangat pagi Mbak, salam kenal dari Sulawesi Barat. Dari Sulawesi, salam kenal juga ya Mbak. Suami saya asli Sulawesi juga Mbak, dari Sulawesi Selatan, Makassar. Orang pendatang juga, orang Sulawesi suami saya. Mbak Anita Nasa, salam kenal. Semangat pagi. Mbak Imawati Nasa, Surabaya, salam kenal juga Mbak. Mbak Marisa, mungkin kita terima dropship juga. Iya betul. Gini, kalau misalnya dia ndak mau ready stock gitu, terus closing gitu karena ndak ada modal atau biaya ya. Nah dia misalnya closing, saya kan Probolinggo, dia ada di Madiun gitu. Nah dia closing di Probolinggo, terus Mbak Dwi, saya closing. Nah saya gimana ini, saya ndak ada stok, Mbak Dwi dropship ya. Nah kalau dropship itu kita yang packingkan, tapi nama pengirimnya itu nama yang Mbak closing itu. Misalnya yang closing produk itu member kita namanya Mbak Ita misalnya ya, kita tulis nama pengirimnya itu Mbak Ita. Nah terus nama penerimanya yang beli, yang konsumennya Mbak Ita itu, kita jangan kasih tahu nomor kita, dirahasiakan, karena kasihan kan mitra kita nanti kalau misalnya kita lihat kan, nanti kan dia kan rezekinya kan lari ke kita. Jadi kita dropship itu istilahnya pengirimnya itu nama Mbak Ita itu, bukan nama saya gitu. Bisa dropship juga kalau misalnya ndak mau ready stock, bisa dropship. Betul Mbak Marisa, bisa dropship juga. Ini saya menyapa lagi Mbak Dunia Nur Rahmawati, semangat pagi, salam kenal. Ya Mbak, salam kenal juga, semangat pagi. Mbak Aprilianita, super, matur nuwun Mbak juga super juga. Sudah terjun di bisnis NASA itu sudah super, mak super strong. Mbak Nadia, salam kenal Sidoarjo, salam kenal juga Mbak Aminasa, semangat pagi, salam kenal.
Mbak Fisya Anastasia, semangat pagi Mbak, salam kenal. Mbak Septian Aryani Nasa, semangat pagi, salam kenal. Mbak Umi Nasa, terima kasih, semangat pagi. Mbak Sahrotul Hoiro, semangat pagi Mbak. Mas Fajar Rianti Nasa, wis pokoknya bimbingan keluarga Diamond dahsyat istimewa, betul. Mbak Sahratul Hoiro, wah keren Mbak Dwi, tanpa nanti dan tapi, betul Mbak. Intinya berani, istilahnya kalau kita terjun di bisnis nata itu harus berani, kuat mental juga, terus berani untuk ready stock, berani menghadapi tantangan, terus berani berjuang lah istilahnya. Kita ikut pendidikan misalnya, kan kita kan meninggalkan anak juga kan. Kalau saya kan anak saya tidak tak ajak, kan ikut suatu perjuangan juga kan, meninggalkan suami dan anak di rumah sendiri, kita pendidikan. Nah itu kan perjuangan. Terus kita misalnya COD jauh, terus misalnya kita kan juga perjuangan juga, kita COD misalnya COD jauh. Terus intinya di NASA itu kita jangan menyerah. Mbak Sohratul Hoiro, wah keren Mbak Dwi, tanpa nanti, ya sudah. Untuk mitra saya ini Mbak Afif Nasa, Krejengan Probolinggo. Ini Mbak Afif Nasa, bener kadang turun kadang semangat sekali. Ya Mbak, memang kalau misalnya kita lagi down, kita harus cas lagi semangat kita. Pokoknya intinya jangan mudah menyerah, jangan baperan, terus posting, terus jelaskan potensi bisnis NASA, bisa ke saudara, bisa ke teman, bisa melalui sosmed. Kebanyakan yang manut upline pasti sukses, semua yang bisa stokis pasti manut upline. Ya betul Bun. Mbak Marisa Nasa, Mbak Dia luar biasa. Iya Mbak, betul sekali. Mbak Sahratul Hoiro, setuju Bunda. Mbak Anita Nasa, yang penting berani belajar dan praktekkan pasti cepat sukses Mbak. Iya betul. Kalau kita tidak berani ya lambat gitu Mbak, kalau kita ndak berani. Jadi action itu manut upline, terus ikut pendidikan, bangun jaringan, terus ready stock produk itu nomor 1, sudah diharuskan, diwajibkan kalau bisa. Semangat pagi, salam kenal Mas Agus Wahyudi dari Magelang. Mbak Laila Ilung, semangat pagi Jepara, salam kenal Mbak. Mbak Wiwi Melodi, salam kenal, semangat pagi. Mbak Sri Handayani dari Kendal, Jawa Tengah, semangat pagi Mbak. Mbak Rahma Saranasa, semangat pagi Mbak. Mbak Sohratul Hoiro, jadi pemakai juga 100%. Yes, iya Bun, betul. Masih lama ini. Apalagi ya tips-tips bisa sukses di NASA. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, monggo. Yang tips dari saya terakhir ini sudah ya, tips dari saya, ini sudah jam 10. Tips dari saya untuk kita bisa sukses di bisnis NASA itu bangun jaringan sebanyak-banyaknya, cari mutiara di antara bebatuan. Jadi jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa, ikuti pendidikan NASA. Pasti kita bisa sukses di bisnis NASA.
Mbak Rizky Madinah NASA. Saya yang selalu dikasih semangat sama Mbak Dwi untuk menjalani bisnis NASA yang awalnya hanya pemakai saja. Terima kasih Mbak Dwi. Ya Mbak Rizky, sepupu saya ini kadang kalau lama ndak posting gitu, saya ingatkan, ayo posting, ayo bangun jaringan, jangan terlena sama penjualan. Saya ingatkan terus. Kadang saya ya juga diingatkan sama upline saya juga masih dikasih bimbingan kayak mau ngisi di kelas digital ini, saya sharing dulu, nggak langsung saya minta masukan sama Mbak Dia, sama Mbak Marisa. Saya minta masukan, Mbak gimana Mbak, saya di Japri Pak Munir ini suruh ngisi, gimana, mungkin ada petunjuk Mbak gimana. Nah, saling sharing ke upline kita. Iya Mbak Dwi gini-gini, Mbak Marisa ya gini-gini. Nah, saya belajar, saya konsep, nggak langsung ini saya ngisi seperti ini, saya konsep dulu. Saya bilang, saya kok ndredeg ini Mbak, mau ngisi kelas digital ini Mbak gitu. Anggap saja Mbak, semua yang ada di situ tuh sama-sama ikut belajar gitu. Jadi Mbak Dwi ndak grogi, anggap mereka ikut belajar sama kita. Nah, betul juga itu Mbak. Semangat pagi Mas Rukin dari Sampit. Salam kenal Mas Mbak Ida Wahid. Semangat pagi Mbak Ana Afi, makasih atas pencerahannya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Semangat pagi Mbak Dia Retnowati. Mantul bun materinya. Iya Mbak, sama-sama, terima kasih juga Mbak Dia. Marisa Nasa, siapa dulu upline-nya? Mbak, ini Mbak Ati Hoiria, saya ini besar kepala ini Mbak. Ibu Persit itu apa sih Mbak? Kok ngomongnya lancar jaya kayak penyiar radio? Ibu Persit itu Persatuan Istri Tentara Mbak. Suami saya kan TNI AD. Kalau di TNI AD itu Persit, tapi kalau polisi itu Bayangkara, itu Ibu Persit. Jadi tugasnya Ibu Persit itu mendampingi tugas suami. Jadi saya sebisa mungkin bisa membalance lah antara mendampingi tugas suami juga di bisnis NASA. Karena dari bisnis NASA saya kan juga mendapatkan penghasilan. Nah, itu kepuasan tersendiri bagi saya. Jadi tidak hanya mengandalkan gaji suami. Jadi kita bisa bisa menghasilkan dari usaha kita sendiri. Semangat pagi Mas Supriyo Hadi, maaf baru on sinyal muter-muter. Semangat pagi juga Mas. Semangat pagi, salam kenal Mbak Nurul Nasa. Mbak Nurul Nasa, semangat pagi Bun, gimana caranya supaya downline kita ikut KDI? Misalnya kalau rata-rata dari biaya Bun kalau KDI. Nah, kita mesti kendalanya itu biaya. Ada yang enggak punya uang gitu kan. Nah, kalau misalnya dia itu closing produk, itu suruh nabung Bun, atau kita adakan arisan. Misalnya kita mengadakan arisan arisan pendidikan NASA. Kita ajak mitra-mitra kita untuk ikut arisan. Jadi dari hasil uang arisan itu bisa untuk memberangkatkan mereka ikut pendidikan KDI. Jelaskan kalau dari KDI itu pasti nanti bisa cepat sukses, bisa melejit. Nah, tidak sah kalau tidak member NASA itu tidak ikut pendidikan. Kurang lihat sudah yang sukses-sukses di NASA itu pasti mengikuti pendidikan KDI. Yang stokis-stokis itu tidak mungkin tidak ikut KDI, pasti semuanya ikut pendidikan.
Mas Endri, salam kenal. Semangat pagi Mas Endri Susanto. Yes, pokoknya semangat. Posting yakin deh closing ya Mbak. Ya Mas. Ya kita kembali lagi juga marketing langit juga. Ya, kita rajin berdoa, posting, terus kita tanam kebaikan juga gitu. Kebanyakan kalau kita sering posting pasti closing. Orang kan kayak itu misalnya sosmed itu kayak toko kita. Kalau kita tidak posting kan kita tidak membukanya. Kalau kita posting kan kita membuka toko kita. Nah jadi rajin posting itu pasti pangkal closing. Mbak Rizky Nasa, bagaimana cara kita merekrut member dengan mudah Bun? Harus bagaimana? Kalau rata-rata member saya itu konsumen saya Bun. Jadi saya jelaskan langsung selisih harga distributor dengan harga konsumen, pasti tertarik sudah. Kan kita jelaskan itu yang kita bilang itu Crystal Egg Bun. Kalau Crystal Egg kan jauh selisihnya, pasti dia tertarik. Gini, Mbak, Samen kan sudah pakai Crystal Egg ya. Ini kalau Samen daftar member Mbak, ini cuman 110. Nah kalau Samen beli di saya kan 200, mending Samen daftar member aja. Kalau Samen 200 itu loh, Samen itu kayak tidak daftar, dapat produk 3. Itu Samen pakai sendiri bisa, Samen jual lagi itu juga Samen dapat cashback 20.000. Kan 220 itu Grace, Propolis sama apalagi satunya Grace, Propolis sama Green Star. Itu kan 220. Jadi kan dapat cashback. Samen jelaskan potensi bisnis NASA itu seperti kalau biasanya kalau yang sulit-sulit itu pemakai saja, tidak harus memakai kok Mbak, tidak harus menjual kok Mbak, dipakai dulu aja tidak apa-apa. Nah kita diamkan saja sudah, nanti kan order lagi. Suatu saat pasti dia nanti ditanyai sama teman-temannya, Mbak muka Samen kok glowing sekali nih Mbak, pakai apa? Oh saya pakai Moreskin Clean and Glow Mbak, muka saya glowing, saya kan membernya. Wah berarti kalau Samen member saya bisa dong beli kesampean gitu. Oh bisa Mbak. Nah secara langsung dia kan melakukan penjualan Mbak, melakukan penjualan closing gitu. Kalau bisa konsumen kita langsung kita tawari member. Kalau ingin sukses di bisnis NASA itu harus bangun jaringan sudah, pokoknya intinya itu. Karena member NASA itu distributor NASA, member NASA, jaringan kita itu adalah aset kita. Semangat pagi, salam kenal Mbak Umi Vina dari Ungaran. Mas Agus Supriyanto, NASA semangat pagi. Mbak Rini Nurhayati, mantap Mbak Dwi, terima kasih Mbak Rini. Ketemu Mbak Rini waktu ILC nih, ketemu secara langsung. Mbak Nuning ibunya Fatur dari Papua juga, Jayapura ya Bun. Oh, saudara saya di Wamena Bun. Endri Susanto, salam kenal Mas Endri, istrinya tentara Mbak Ati. Oh mana Mbak Ati ini Mas? Mbak Marisa Nasa, so sweet. Pak Munir, yes Pak NASA, yes. Mbak Ati Hoiria, keren, terima kasih Mbak Ati. Mbak Riana Ana, Taiwan hadir. Wah jauh ini Taiwan, jos Bun. NASA sudah mendunia ini Bun. Jadi kita lebih percaya diri kalau sudah mendunia, bisnis NASA sudah mendunia, produk NASA sudah mendunia. Mbak Erna Nasa, semangat pagi Mbak, Surabaya dari Surabaya. Mbak Eka Kristian Nasa, semangat pagi Mbak. Mbak Jerni Aulia Lampung, semangat pagi Mbak. Ini mitra saya juga dari Lampung Bun, Ibu Persit juga. Mbak Ani Alsop dari Kalimantan Timur, Berau. Salam kenal Mbak, semangat pagi. Semangat pagi Mas Rupriyo Hadi. Semangat pagi Mbak Trideanova dari Karanganyar.
Semangat pagi Mbak Mike Dwi Jayanti. Salam kenal Mbak dari Jepara. Maaf telat, iya enggak apa-apa Mbak. Mas Ismail Nasa. Bagaimana cara bicara merekrut mitra kalau misalnya dengan cara mendatangi rumahnya Bun? Kalau kita misalnya ke rumahnya ya kita ngomong seperti kayak teman, sudah apa adanya, sudah Mas, kita tanyai misalnya dia sudah lama ndak aktif gitu, kita datangi, basa-basi dulu lah, tanya kabar gimana, terus kenapa kok sampai rata-rata iya Mbak ini masih ada permasalahan keluarga, biasanya itu Mbak misalnya ada waktu itu bapak saya sakit, saya enggak pegang HP, sudah ada di rumah sakit apa gimana, biasanya seperti itu, pasti ada apa-apanya, jadi kita jelaskan, kita rangkul lah, kita rayu gitu, seperti itu. Kalau kita mendatangi ke rumahnya kan secara enggak langsung kan kita memberikan perhatian lebih gitu loh. Rata-rata kalau sudah didatangi ke rumahnya itu aktif lagi Mas. Mbak Ana Afi, semangat yang luar biasa. Mbak Winarti, maju terus pantang mundur ya Mbak. Ya Mbak, betul. Karena saya menekuni bisnis NASA ini tidak main-main, sudah mulai tahun 2017 sudah ada hasilnya dan suami sangat mendukung. Kalau yang suaminya tidak mendukung itu pasti ada alasannya, pasti cemburu karena misalnya kan posting produk, terus pasti ada mungkin kecemburuan apa gimana, takut nanti tidak diperhatikan lagi. Nah kita harus bisa Bun memanage antara tugas sebagai seorang istri dengan bisnis NASA. Kalau misalnya waktunya kita melaksanakan tugas rumah tangga kayak masak terus utamakan dulu yang di rumah itu, selesaikan dulu yang di rumah, baru kita posting misalnya yang masih baru-baru. Jadi sebisa mungkin kita harus ngerti ngerendah ke suami. Jadi kita selesaikan dulu pekerjaan di rumah tangga kita gitu. Apalagi saya kan saya aktif di pengurus kan, sering rapat juga, terus bisnis stokis. Nah ya itu sudah, intinya itu harus bisa ngatur waktu. Kalau misalnya kita sudah closing produk gitu malam minggu gitu, kita jalan-jalan, ajak makan-makan dari hasil kita closing, jadi nanti senang suaminya. Mas Agus Rukmantio Jogja, cara mengatasi down gimana Mbak? Kalau mengatasi down ya kita lihat anak kita sudah, kalau kita ingin masa depan anak kita cerah kan, ingin membahagiakan anak kita lihat wajah anak kita, nanti bangkit lagi semangat kita, terus kita bangun impian di bisnis NASA itu, misalnya kita tulis di kertas ya, kita tempel di dinding kamar, impiannya saya stokis 2021 misalnya, kalau bisa ditargetkan 2021 jadi stokis gitu. Bangun impian dan melihat wajah keluarga kita, anak kita, pasti akan semangat sudah. Mbak Winarti, saat down mendekat upline ya Mbak, biar bisa semangat lagi. Iya, terus kalau misalnya kita lagi down, kita sharing ke upline kita, nanti kan upline kita masih ngasih semangat, nanti kita bisa menambah semangat, mengecas semangat kita lagi, jadi semangat kita akan tumbuh lagi. Mbak Ida Wahid bertanya, untuk closing member baru apa yang dilakukan? Untuk closing member baru maksudnya caranya untuk closing member gimana gitu. Closing member baru apa yang dilakukan Mbak Dwi? Oh, kalau sudah closing maksudnya ya kita kan, kalau misalnya masih baru kan kita kenalkan dulu kan paket pendaftarannya, suruh buka sudah, gini cara lihat harga. Jadi sampean
Bisa mungkin itu lihat di sini. Jadi tidak usah tanya, sudah ada di sini semua. Terus suruh cara ngecek poin gimana, cara ngecek di web gimana, yang ada dasar-dasar saja sudah Mbak kalau sudah closing itu. Terus diajari posting-posting kayak gini gitu, cara prospek member seperti ini, dikenalkan bisnis NASA itu seperti apa gitu. Semangat pagi Mbak Papil Widianto, salam kenal Bu, kenal hadir. Salam kenal juga Mbak Papil. Mas Lukman Nasa, semangat pagi Mas, gimana dengan marketing langitnya Bun? Kalau saya marketing langitnya ya rajin sodako sudah. Kalau saya sisihkan 2,5% dari, kan kita tidak perlu kan mengekspos kita amal di sini, amal di situ, di status taruh, tidak perlu itu. Kalau menurut saya itu sama aja dengan riak. Kalau menurut saya mending langsung kita sendiri yang tahu. Kalau saya gitu, 2,5% saya sisihkan untuk yatim piatu misalnya Mas, naruh di masjid yang saya lebih sering ke masjid yang sedang dibangun. Itu kalau saya masjid yang baru dibangun itu saya lebih intens ke situ, naruh di kotak amalnya itu gitu. Misalnya kita ada orang yang kalau di Probolinggo sini banyak kan ada pengemis yang ndak ada tangannya, ndak ada kakinya, itu kan kasihan gitu loh. Meskipun saya jauh bablas gitu, saya balik Mas, saya kasih gitu, sering sodako aja gitu kalau saya sih. Pak EDS bisa berbagi pengalaman yang dahsyat Mbak. Pengalamannya yang dahsyat ya mengadakan NDO Probolinggo itu, bisa mendatangkan Pak Ali, Pak Mosanto Ali. Itu sudah Mas. Kan saya masih distributor waktu itu, dipercaya jadi bendahara NDO sama upline saya, bisa mendatangkan Pak Ali. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Sayangnya saya waktu itu tidak ikut ke Bromo karena ada kepentingan keluarga. Waktu itu saudara saya menikah besoknya, jadi saya tidak ikut. Pengalaman kalau saya ikut ke Bromo, pengalaman yang luar biasa itu sama Pak Ali, sama Pak Musli, sama Pak Munir ke Bromo waktu itu. Tapi saya tidak ikut waktu itu ke Bromonya. Semangat pagi, salam kenal Mas Papo Diem, semangat pagi dari Ungaran. Terus Mbak Herniawati Herbalis NASA, semangat pagi Mbak, salam kenal dari Pangandaran. Saya juga pernah Bun ke Pangandaran dulu, pantainya bagus ini Bun, ombaknya besar, pernah saya ke sana. Rosi Datul Fitria, tim Malaysia hadir. Wah jauh Mbak ya, jos Malaysia Mbak. Semangat pagi. Semangat pagi, salam kenal Mbak Rosi Datul Fitria. Selamat malam Mbak Rohma Malaysia juga hadir. Semangat pagi. Semangat pagi Mbak Nia Ivanasa Gatak Sukoharjo hadir. Mbak Anafi, patutlah dari Ibu Persit tahu bicaranya lancar, nggak ada grogi pun kayak penyiar TV. Mbak Nurul Nasa, oke, makasih banyak Bun, luar biasa. Terima kasih Bun. Mbak Nurul Nasa juga luar biasa. Terus semangat di bisnis NASA ya. Mbak Erna Kristal Ignasa, luar biasa, mantul Ibu Persit Probolinggo. Terima kasih. Semangat pagi, salam kenal Mbak Sailani Malaysia hadir. Semangat pagi Mbak. Semangat pagi Mbak Umida Stokis NASA. Semangat pagi Mbak. Ada Mbak Siva NASA. Mantap maaf Len. Mantap juga Bu Siva NASA.
Ini upline saya Mbak Dia, Mbak Saadatul Abdiyah. Mbak Dwi dari awal gabung sampai sekarang selalu semangat. Yang jualan produk lain akhirnya klik di NASA dan meninggalkan jualan lainnya dan hanya fokus di NASA. Selalu semangat belajar dan action. Semoga impian-impiannya terchecklist semua dengan melalui perantara NASA. Ya betul Mbak Dia yang sudah membimbing saya sampai saya bisa di titik aman pertama di bisnis NASA ini jadi stokis. Betul, dulu sebelum saya naik silver manager saya masih jualan skincare non NASA, jualan produk-produk lain, terus saya tinggalkan karena ada cambukan tersendiri. Waktu itu ada member NASA jaringan Probolinggo sini main ke rumah, kenal sama saya waktu NDE Probolinggo. Dia berkata demikian, Mbak, sampean itu loh mau wis naik silver, kenapa kok jualan produk lain? Nanti kan bisa duplikasi. Nah, dari situ itu cambukan bagi saya, semangat kritik membangun. Jadi betul juga itu, nanti kan downline saya, mitra saya nanti tiru-tiru saya jualan produk yang lain. Jadi saya tinggalkan semua. Jadi saya fokus, waktu saya naik silver manager saya fokus di NASA, fokus di NASA saja. Dan sampai sekarang jadi stokis. Wah, kalau di sini saya dirayu sana, dirayu sini, dihasut sana, dihasut sini untuk ikut jaringannya, tapi saya tidak mau karena saya setia pada jaringan saya. Meskipun upline saya jauh, bukan jadi halangan bagi saya. Karena sekarang ada komunikasi lewat HP bisa, video call bisa. Meskipun jauh, waktu itu stokisnya Bu Erna kan, istrinya Pak Musle, Bu Erna itu kan dari Jogja jauh. Saya tidak mempermasalahkan ongkir karena saya setia pada jaringan saya, tidak termakan rayuan sana rayuan sini. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa jadi stokis. Kalau yang pindah-pindah jaringan itu pasti tidak akan sukses, begitu saja. Saya akan menyapa lagi Mbak Sulis Safika Nasa, semangat pagi Cianjur. Semangat pagi Mbak Arya Dwi Nasa, semangat pagi Sidoarjo. Mbak Nur Istiqomah, yes, semangat pagi Kendal hadir Mbak, semangat pagi juga Mbak. Semangat pagi Mbak Arya Dwi Nasa, semangat pagi Mbak Bintang Nasa. Salam kenal, salam sukses juga Mbak Fitra Apriliana Herbalis Nasa dari Karanganyar. Semangat pagi Mbak, salam kenal juga Mbak Ana Afi. Yaitu Mbak suami pecemburu, kata suami mesti nanti banyak jumpa laki-laki. Nah itu harus saman yakinkan. Kalau saya sih enggak pernah untungnya suami itu enggak cemburuan. Kalau suami saya, kalau misalnya suami cemburuan tuh jangan dilihatkan sudah chatnya Bun, enggak usah cerita. Kalau misalnya ini saman closing mak urut gitu, enggak usah cerita ke suami. Pasti meskipun dia enggak menunjukkan kalau cemburu, pasti cemburu kalau sudah dapat chat dari laki-laki itu. Nah kalau misalnya closing ya itu sudah rayu pas malam minggu ajak makan-makan dari hasil closing itu. Ya enggak usah yang mahal-mahal, ya intinya merayu suami lah biar bisa tahu hasilnya NASA. Jadi suami itu mendukung, seneng akhirnya ini loh hasil saya closing gitu. Ya kalau produk laki-laki memang kan yang punya suami itu juga rawan juga kan, sering dicat laki-laki, tapi ya kita harus menyikapi dengan profesional. Itu pembeli, kalau kita digoda-goda ya jangan ditanggepi Bun, gitu aja. Kalau kita tanggepi ya terus nanti. Kalau memang dia niat beli, langsung beli aja sudah, ndak usah pakai kata-kata rayu-rayu apa, sudah pasti belinya kalau sudah closing. Rata-rata konsumen saya yang beli produk laki-laki itu tahu dari Facebook. Kalau saya mesti langsung ke rumah, langsung itu, karena rumah saya kan lokasinya strategis Bun, dekat sama Giant, deket batalion juga, pinggir jalan. Saya selalu ready stock produk.
Jadi kalau misalnya percaya diri, kalau misalnya dia mau langsung ke rumah ngambil produknya, saya langsung percaya diri karena sudah ada produknya, tidak bingung. Ini salam kenal Mbak Sartini Herbalis NASA dari Pringsewu. Salam kenal Mbak, semangat pagi. Ini ketawa ini Mas Nur Hayono Nasa. Kenapa Mas? Kok tertawa Mas? Mbak Maimuna Nasa, salam kenal, semangat pagi Mbak. Mantap Mbak ilmunya, terima kasih, ilmunya sangat luar biasa. Ya saya hanya menceritakan apa yang saya alami, pengalaman saya masih jauh dari masih jauh ilmu, masih perlu belajar menggali ilmu lagi Mbak ya. Tidak puas sampai di sini, meskipun stokis harus tetap belajar terus. Salam kenal, selamat malam, semangat pagi Mbak Nur Hayono, Mas Nur Hayono Nasa. Semangat pagi, salam kenal Mas Wardi Nasa dari Karanganyar. Mbak Wiwi Melody dari Malaysia. Semangat pagi Mbak. Ana Afi, siap Mbak Say. Mantap Mbak, selalu semangat. Mbak Eka Kristianasa ini bertanya, bagaimana cara prospek TNI dan polisi di daerah saya ya Mbak? Saya pernah prospek tapi belum berhasil. Biasanya kalau prospek orang yang banyak uang itu mereka pada meremehkan bisnis NASA Mbak, padahal jelas-jelas NASA bisnis yang luar biasa. Kalau saya mungkin karena saya memang seorang persit ya, jadi mungkin kepercayaan mungkin kan, brandingnya juga pengaruh branding. Kalau saya prospek aja sudah, misalnya saya jelaskan potensi bisnis NASA seperti ini. Ada juga loh polisi yang jadi stokis. Nah itu bisa dilihatkan Bun, yang kemarin itu ada di sosmed itu kan ada polisi jadi stokis NASA. Nah itu bisa dilihatkan Bun, kalau seorang polisi bisa jadi stokis. Ini aja loh Pak, polisi bisa jadi stokis. Sama juga kan sama-sama polisi, masa tidak tertarik? Ini kan enak Pak, bayarannya masih dapat bayaran polisi, juga dapat pasif income dari NASA. Ada juga loh sampai meninggalkan pekerjaan loh Bun, terus terjun ke bisnis NASA. Di sini ada stokis ya, dia guru, meninggalkan pekerjaan gurunya dan menekuni bisnis NASA. Jadi dia resign dari guru, tapi dia masih honor ada. Jadi ya kita jelaskan aja kalau ada polisi jadi stokis. Kita perlihatkan orang-orang yang sukses di NASA yang bisa membeli mobil seperti ini, terus kita jelaskan produknya seperti ini, sudah aman BPOM kan. Itu kayak Crystal X itu kan sampai Singapura sampai Korea itu diperlihatkan Bun. Berarti sampai Korea aja sampai tertarik dengan kerjasama dengan NASA, berarti kan suatu kepercayaan dan kebanggaan. Apalagi kan NASA itu produk karya anak bangsa, produk lokal. Jadi kita bisa membangun negara ini, bisa menyumbangkan apa yang kita bisa menyumbangkan untuk negara lah, istilahnya kan karya bangsa untuk Nusantara. Jadi untuk negara, bisnis lokal kan, karya anak bangsa. Itu kan kalau TNI itu kan jiwa nasionalisme, dan polisi kan jiwa nasionalismenya kan tinggi. Samaan kan polisi dan TNI kan nasionalisme kan tinggi kan, produk NASA kan produk karya anak bangsa. Itu perlu dijelaskan juga. Semangat pagi Mas Muhammad Rainasa Madura, semangat pagi. Yes. Mbak Sri Gawati, semangat pagi Mbak, salam kenal, ilmunya luar biasa. Iya Mbak, sama-sama. Mas Muhammad Rainasa, semangat pagi Mbak, semangat pagi juga. Ini Mbak Indri Astuti Purnamasari,
Semangat pagi, salam kenal Mbak, ilmunya sungguh luar biasa, mantap. Semangat pagi juga Bun, salam kenal juga. Iya Bun, memang NASA luar biasa. Kalau enggak luar biasa enggak mungkin saya terus terjun ke bisnis NASA sampai sekarang ini. Ngapain Bun kalau kita tidak luar biasa, tidak saya teruskan Bun. Kan ya. Makanya kalau ingin jadi stokis seperti ya enak kok jadi stokis itu harus kejar stokis itu dengan membangun jaringan. Wis pokoknya prospek member sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Ya, ini waktunya sudah 10:30. Ini ada Mbak Eka Kristianasa. Terima kasih Mbak atas jawabannya, luar biasa sekali Mbak, ilmunya, siap praktekkan. Iya Mbak, monggo dipraktekkan. Terus kalau misalnya enggak paham gini saya kok enggak bisa ya, sharing lagi ke upline. Upline tuh sama aja dengan ibu. Kalau laki-laki itu bapak. Ya sharing aja. Pastikan nanti kan upline ada upline di atasnya juga. Upline itu bertanya ke upline-nya. Ya tanya aja sudah Bun ke upline-nya gimana caranya Mbak, kayak saya bisa sukses ini gimana. Kalau sampean sudah dijelaskan, harus action, harus praktek, harus dipraktekkan. Nggak hanya komentar, nggak hanya pingin sukses saja, tapi nggak diprakteknya, nggak ada prakteknya percuma Bu, nonsen ya gitu. Mas Nur Kolil NASA, semangat pagi Mas, salam kenal. Mbak Rahayu NASA, semangat pagi, salam kenal juga Mbak. Ini agak berkurang sudah, mungkin karena sudah malam. Biar besok bisa beraktivitas lagi dan menjalankan ibadah puasa lagi dengan baik. Jadi ini pesan terakhir saya, tips-tips terakhir saya untuk yang masih baru. Kan sekarang member NASA juga sudah banyak ya. Jangan melihat mereka sebagai pesaing kita. Kita optimalkan kemampuan kita sendiri. Nggak usah misalnya itu sukses, enak ya, kita jadi down. Jangan. Justru karena dia sukses, ayo jangan minder. Kok minder ya aku ya, kok lihat dia sukses. Jangan minder, terus semangat. Kalau upline nyuruhkan seperti ini, langsung dipraktekkan. Ikuti pendidikan NASA. Secara branding, secara profil, orang tertarik dengan kita gabung itu lihat profil. Kalau kita sudah ikut pendidikan, pasti dia akan lebih mudah tertarik untuk gabung sama kita. Terus kejar stokis, karena stokis itu aman pertama di bisnis NASA. Bangun jaringan sebanyak-banyaknya, cari mutiara di antara bebatuan. Jadi jangan patah semangat, terus berupaya dan berjuang di bisnis NASA. Ya itu saja sharing-sharing ilmu saya malam ini, semoga bermanfaat buat teman-teman mitra NASA FKS 513. Terima kasih sekali lagi kepada upline-upline saya dengan Pak Munir Hadi Murtana yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk mengisi kelas digital ini. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam.